Balik lagi bersama Mijon. Dan akhirnya setelah Mimin nyelesain kewajiban yang sangat-sangat membagongkan, yang mengandung hormon kortisol yang sangat tinggi, akhirnya Mimin bisa kembali refreshing buat nemenin kalian bacain komik seperti biasanya. Seperti biasa, kali ini Mimin bakal ngebahas manhwa perzombian duniawi yang berjudul All Rounder. Pada video sebelumnya kita telah melihat betapa kuatnya si Ratu Mutan yang membuat MC kita terpojok dan mengeluarkan kartu truf yang disimpannya. Walaupun sempat terpental, Jairim berhasil menuju markas dan mengeluarkan skill area proclamation yang sangat berguna untuk meningkatkan kekuatannya demi melawan si Ratu Mutan yang kian barbar. Dia pun mengeluarkan jurus Hashirama Senju model ceker-ceker Titanomi dan menggeprek si Ratu Mutan. Namun kita sendiri belum tahu apakah serangannya tersebut efektif atau tidak. Bagaimana dengan kelanjutan pertarungan tersebut? Langsung saja Mimin caritakeun. Dan ternyata saking kuatnya serangan ceker Titan tersebut dapat ditahan oleh si Ratu Mutan itu. Dan bahkan dia dengan mudah menghancurkan ceker Hashirama Senju tersebut. Namun setelah itu dia pun sedikit terkejut dengan Jairim yang sudah ada di depannya mengeluarkan tapak Titan. Patua yang menyaksikan serangan tersebut pun seketika langsung ngeh dengan serangan yang Jairim keluarkan. Ya, serangan tersebut merupakan salah satu serangan terkuat dari teknik bela diri Joseon Heavenly Martial Art yang bernama kurang bahasa Inggris sih yang bernama Defend the Spirit of 8 Provinces of Joseon in the Palm of the Hand. Serangan tersebut mengeluarkan tekanan yang bahkan membuat tanah terdorong ke dalam dan cukup membuat si ratu kerepotan. Tentunya momen tersebut dimanfaatkan oleh Jairim untuk mengeluarkan berbagai jurus lainnya agar si Ratu Mutan tidak dapat melancarkan serangan balik. Si Ratu pun melawan tinjuan aura dari si MC dengan tentakel mutan miliknya. Jairim pun diam-diam mengeluarkan serangan kayu dari bawah untuk membatasi pergerakan si Ratu. Momen tersebut pun kembali dimanfaatkan oleh Jairim dengan mengumpulkan mana dan tenaga ke dalam rantai dan tangannya yang dilanjutkan dengan tinjuan terkuatnya menuju tubuh sang ratu. Serangan tersebut pun dengan telak membuat si ratu terlempar dan nyungsep. Dengan bangga Jairim pun berkata dalam hati, apakah aku telah berhasil? Apakah aku sudah lebih kuat dari dia? Dan ternyata serangan tersebut belum cukup kuat untuk menumbangkan si ratu. Semua serangan yang dilancarkan hanya mengurangi 12% dari total ketahanan inti atau nukleus mutan si ratu. Seketika si ratu pun langsung melancarkan tendangannya yang berhasil dihindari oleh Jairim berkat skill prediksinya. Dia pun terus menghujani Jairim dengan pukulannya yang membuat dia kembali terdesak. Si ratu meloncat dan hendak melakukan tendangan mematikannya. Namun seketika Jairim berhasil menjerat si ratu. Dan membantingnya dengan keras. Dia pun memanfaatkan momen itu untuk melancarkan pukulannya. Namun pukulan tersebut dapat dihindari. Intinya mereka saling beradu pukulan dengan sengit dan mengerahkan semua tenaga mereka dengan tujuan untuk saling menumbangkan satu sama lain. Sementara di tempat lain, Pak Tua Dalbong dan yang lainnya pun turut mengawasi pertempuran tersebut. Si Pak Tua tersebut merasa bahwa saat ini bukan waktunya untuk hanya berdiam diri sambil mengawasi dan berharap Jairim dapat melawan dan mengalahkannya. Di sini juga kita akan diperlihatkan dengan sedikit flashback si Pak Tua tersebut. Di masa mudanya, dia merupakan orang yang terkenal akan keganasan dan kemampuan bela dirinya. Seperti halnya karakter dalam manhwa lainnya, dia menantang dan melawan semua peseni bela diri untuk membuktikan siapa yang terkuat.
Dan dia pun dapat mengalahkan semua pesaingnya tersebut. Bahkan di satu waktu dia dianggap sebagai salah satu aset kebudayaan nasional. Hal ini membuatnya menjadi seorang martial artist yang arogan dan keras kepala. Bahkan hal ini semakin menjadi-jadi ketika si anak sematawayangnya itu tidak mau dan menolak untuk menjadi penerus bela diri yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Hal ini pun lantas membuat emosinya memuncak dan berakhir dengan dia yang memarahi anaknya tersebut secara habis-habisan. Dia anak yang rendahan, dia anak laki-laki yang tidak ada apa-apanya dan rendahan di mataku. Nah, begitulah pandangan yang selalu dia tanamkan di hatinya atas kekecewaan terhadap anaknya tersebut. Karena sudah tidak tahan terhadap tuntutan ayahnya tersebut, si anak pun lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan dojo dan ayahnya tersebut. Di sini pun kita bisa lihat bahwa tidak ada usaha untuk menahan agar si anak mengurungkan niatnya tersebut dari si bapak. Malahan, dia berkata bahwa anaknya tersebut adalah pecundang. Dia pun lebih memilih untuk tidak memikirkannya dan kembali melanjutkan hidupnya sebagai peseni bela diri sesuai dengan pedoman hidupnya yang diyakininya. Beberapa tahun pun terus berlalu dan setelah beberapa tahun kemudian, terlihatlah dua orang yang mengetuk pintunya dan menyampaikan informasi yang sungguh membuat dia terkejut-kejut. Orang itu berkata, "Permisi, apakah Anda mungkin adalah ayah dari Park So-hyun?" Orang itu pun memberitahukan bahwa anaknya baru saja meninggal bersama istrinya dalam suatu kecelakaan barusan. Lantas dia pun langsung terkejut dengan kenyataan yang baru saja didengarnya tersebut. Dia pun hanya bisa mematung di depan foto anaknya yang sudah dikremasi. Tak disangka, anaknya yang pergi meninggalkannya karena egonya sendiri, kini telah tiada bersama istrinya yang bahkan dia sendiri belum pernah bertemu dengannya langsung selama seumur hidupnya. Dia kembali mengingat perlakuan keras dan semua tindakannya dulu yang pernah dilakukan. Di tempat tersebut terdapat satu anak kecil yang sedari tadi dengan prihatinnya terus menangisi kepergian orang tuanya. Orang di sekitarnya pun hanya bisa prihatin dengan nasib anak kecil tersebut yang harus kehilangan kedua orang tuanya di umur yang sangat belia. Lantas, apakah ada kerabatnya yang mau mengurus anak kecil tersebut? Nah, begitulah kurang lebih bisik-bisik orang tersebut. Seketika perhatian anak kecil tersebut teralihkan kepada Pak Tua Dalbong dan langsung memanggilnya dengan sebutan kakek. Nah, sebelumnya anak itu hanya diberitahu bahwa dia masih memiliki satu kerabat. Kerabat tersebut adalah kakeknya sendiri yang hanya pernah dia lihat di sebuah foto. Anak tersebut pun langsung mengenali kakeknya lewat foto yang dipegangnya tersebut. Merasa bahwa kakeknya tersebut adalah satu-satunya kerabat yang masih tersisa, dia pun langsung berlari dan memeluk kakek yang baru pertama kali ditemuinya tersebut. Dan ya, bahkan sampai saat ini Pak Tua Dalbong pun baru tahu bahwa dia telah mempunyai seorang cucu. Kemana aja? Dia pun membawa cucunya tersebut menuju dojonya. Perlahan-lahan kehadiran cucunya pun membawa warna yang baru dalam hidupnya, yang dimana dulunya dia merupakan orang yang sangat keras. Kini dia menjadi lebih lembut terhadap orang lain. Walaupun tentunya dia pasti mengalami berbagai kesulitan ketika mengurus cucunya tersebut. Dengan pengalaman dan semua penyesalannya, dia memperlakukan dan mengurus cucunya dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Di suatu sore, dia pun menanyakan kepada cucunya tersebut tentang apa yang akan dia lakukan jikalau dia mempunyai kekuatan yang hebat. Seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya, cucunya pun menjawab dengan tegas, "Aku ingin melindungi semua orang karena semua orang berhak untuk merasakan kebahagiaan." Nah, begitulah kata si cucu yang kini telah menjadi mutan tersebut. Kasihan juga ya.
Tentunya sebagai kakek dia pun merasa bangga dengan cucunya tersebut. Di sela-sela waktu ketika dia mengurus cucunya tersebut, sesekali dia pun teringat dengan betapa keras dirinya dulu dan egoisnya dia untuk memaksakan kehendaknya sehingga membuat anaknya sendiri pergi menjauh dan melarikan diri darinya. Dia pun sadar bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada bela diri dan rasa ego berlebih maupun hal yang lainnya. Apakah hal yang sangat penting dan berharga itu? Ya, hal tersebut adalah keluarga. Bukan mantan, bukan pacar, ataupun bukan calon gebetan. Andai saja aku tidak terlalu keras dan memaksakan egoku pada anak itu di saat itu, mungkin saat ini aku tidak harus kehilangan dia. Nah, begitulah rasa penyesalan yang kini membekas di hati Pak Tua Dalbong tersebut. Hari demi hari cucunya pun semakin tumbuh di bawah pengasuhannya. Walaupun asupan kasih sayang langsung dari orang tua si anak tersebut kurang, dan karena emang ditinggalkan dari kecil, namun dia telah berkembang menjadi seseorang yang baik hati lebih dari siapapun. Cucuku satu-satunya ialah harta karun yang tak tergantikan di dunia ini. Begitulah kata-kata yang mencerminkan kebahagiaannya atas kehadiran cucunya tersebut. Karunya. Kembali ke masa sekarang yang dimana Pak Tua bertongkat pun mencoba untuk membangunkan Pak Tua Dalbong yang sedang sibuk dengan mengingat masa lalunya. Dengan semua pertimbangan yang ada, dia pun berencana untuk mengeluarkan kartu trufnya demi menyadarkan cucunya tersebut. Dia berencana untuk mengeluarkan serangan terkuatnya dari bela diri Heavenly Martial Art yang selama ini disimpannya. Seni bela diri tersebut bernama seni Heavenly Demon bentuk ke-8 atau bentuk terakhir, yang dimana serangan ini meskipun sangat kuat mempunyai dampak yang lumayan mengerikan karena harus mengorbankan dan menukarkan nyawanya sendiri untuk meminjam kekuatan yang sangat besar. Dengan resiko itu, tentunya serangan ini hanya bisa dilakukan sebagai serangan terakhir jikalau tidak ada pilihan lain. Dia pun meminta kepada si Pak Tua bertongkat untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada cucunya tersebut jikalau dia sudah sadar. Tolong katakan bahwa saat ini dan selamanya dia akan selalu menyayangi cucunya tersebut. Dia pun langsung memasang kuda-kuda dan mengumpulkan semua mana dan energinya ke dalam tubuhnya dan memadatkannya sehingga semua kekuatan yang terpancar dalam aura kebiruan memancar jelas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia pun langsung melesat dan meloncat ke atas dengan sangat cepat. Sementara di tempat lain terlihat Jairim yang terus kesusahan dan terpojok menahan semua serangan si Ratu Mutan. Dan di saat itulah datang si Pak Tua mengintervensi pertarungan mereka. Dia langsung melancarkan tendangan yang membuat si Ratu Mutan terdorong dan terpental jatuh. Dia pun melancarkan jurus Aing Maung yang langsung melesat dan menuju tempat si Ratu Mutan, dan si Ratu Mutan pun terdorong dengan jurus tersebut. Jairim yang saat itu melihat kejadian tersebut pun melihat panel yang menegaskan bahwa dia sedang melihat demonstrasi dari seorang expert bela diri di depan matanya. Semakin jauh memerhatikan dan semakin dia menyimak pertarungan tersebut, maka skill bela diri yang telah dia simak melalui seorang expert atau ahli pun akan semakin meningkat. Begitulah kurang lebih penjelasan dari sistem panel tersebut. Si Pak Tua pun meminta Jairim untuk menyerahkan pertarungan ini kepadanya terlebih dahulu. Terlihat di depan si Pak Tua tersebut, walaupun serangnya lumayan sangat kuat, tetapi lagi-lagi si Ratu Mutan pun atau cucunya pun dapat menahan serangan tersebut. Si Pak Tua pun malah tertawa dengan terbahak-bahak dengan nada menantang. Hahaha, kamu seharusnya lebih berani kalau mau jadi cucuku. Kalau begitu sekarang seharusnya aku memulai pertarungan terakhir dalam hidupku. Nah, begitulah kata si Pak Tua.
Dia pun langsung melesat dan diikuti dengan si cucu yang langsung dengan berani menghadapi tantangannya tersebut. Serangan pembuka dari si ratu dapat dihindari dengan mudah oleh si Pak Tua. Seketika dia pun langsung membalas serangan tersebut dengan pukulan Aing Maungnya yang langsung membuat cucunya tersebut terhempas ke atas. Walaupun begitu, si ratu pun tak kehabisan akal. Dia langsung mengeluarkan duri-duri mutan yang akan menusuk si kakek yang muncul dari bawah tanah. Namun, hal tersebut kembali dapat diatasi dengan mudah oleh si kakek tersebut. Dia langsung melesat ke tempat si ratu melayang dan melakukan tendangan yang lumayan sangat cepat. Namun dengan reaksi yang menakjubkan, si ratu masih sempat saja membuat penghalang yang melindungi dirinya sehingga dia terhempas ke bawah. Di sana pun terlihat walaupun penghalang tersebut lumayan kuat, tetapi dia hancur dari tendangan si kakek juga patut diperhitungkan. Si kakek pun kembali melancarkan serangan sambil terus memanggil nama cucunya tersebut. Apakah kamu sudah hilang ingatan dan sudah berubah menjadi monster? Nah, begitulah teriakan si Pak Tua di sela-sela serangan yang membabi buta. Si ratu pun harus terdesak dengan semua serangan tersebut, yang dimana semua pukulan yang dilancarkan oleh si Pak Tua tersebut berhasil menghancurkan pelindungnya. Dia pun langsung melancarkan serangan duri-duri mutan, namun serangan tersebut tidak mempan dan akhirnya si Pak Tua dapat menahan dan menggenggam erat tangan cucunya agar tidak melepaskan diri ataupun menyerang kembali. Dia pun terus berteriak, memanggil dan mengomeli cucunya tersebut dengan harapan si cucu dapat kembali sadar dari mutan yang mengambil alih tubuhnya tersebut. Dia menggenggam erat-erat tangan si cucu dan menyeruduk dada si cucu. Maksudnya menjeruduk inti mutan yang ada di tengah antara dada si cucu menggunakan kepala botak Saitamanya tersebut. Serudukannya pun tak main-main. Inti mutan atau nukleus yang sedari tadi bahkan tidak bisa disentuh oleh Jairim kini dapat memberi kerusakan yang berarti berkat kepala botak si Pak Tua, walaupun tidak langsung membuatnya hancur. Namun sayangnya karena sudah tua dan melewati masa-masa prima, model berserker atau model tempurnya pun telah habis. Kekuatan aura biru yang tadi menyelimutinya pun telah menghilang. Namun di sisi lain, si ratu mutan sudah kehilangan banyak kekuatannya. Dia kemudian memanggil si piaraan untuk menyerang si Pak Tua tersebut. Namun karena tekad yang kuat dan harga dirinya sebagai kakek yang harus mendidik dan menyadarkan cucunya tersebut, dia pun langsung membabat habis si piaraan tersebut dengan kekuatan yang masih tersisa sedikit saja. Karena melihat si kakek sedang sibuk melawan si piaraan, si mutan itu pun momen itu pun langsung dimanfaatkan oleh si mutan untuk melancarkan kembali serangannya. Karena kekuatannya yang sudah berkurang dan mengurangi tingkat kecepatan refleks dan reaksinya tersebut, dia pun harus menerima serangan yang membuat dia terdorong ke belakang. Serasa banteng kepanasan, si ratu pun tak memberikan si kakek waktu untuk istirahat. Dia langsung menerjang dan melancarkan pukulan yang bertubi-tubi yang entah kenapa masih saja bisa ditahan oleh si kakek tersebut. Melihat hal itu, Jairim pun datang membantu si kakek. Namun kampretnya, dia malah langsung terlempar hanya dengan satu tendangan si ratu. Aduh. Nih MC malah di nerf apa ya? Apa malah ini jadi lemah gini? Si cucu atau si ratu pun mendekati si kakek yang telah dihajar habis-habisan tersebut. Si kakek tersebut telah muntah darah namun masih saja mencoba untuk bangkit dan menyadarkan cucunya tersebut. Si ratu pun langsung mencekik tubuh si Pak Tua. Dia pun merubah satu tentakelnya menjadi sebuah pedang. Ketika pedang tersebut hendak akan ditancapkan ke tubuh si kakek pun masih saja melakukan usaha terakhirnya untuk memanggil nama cucunya tersebut. Dan akhirnya
Rintihan si kakek pun secara perlahan-lahan dapat menyentuh hati cucunya tersebut. Terlihat si cucu yang secara tidak sadar berlinangan air mata mendengar rintihan panggilan dari kakek tercintanya tersebut. Park Ji-seo yang dalam kendali si ratu pun kembali mengingat saat-saat indah bersama kakeknya tersebut. Walaupun masih agak kerasa samar, tapi ingatan tersebut selalu membekas di dalam memori otaknya. Hal ini pun seketika langsung membuat si ratu yang mengendalikannya berteriak histeris, menandakan bahwa kendalinya atas tubuh Park Ji-seo mulai terganggu dengan adanya memori-memori tersebut. Merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, tanpa ragu-ragu dia pun dengan paksa langsung mengaktifkan kembali jurus dan mode bertempurnya yang dapat mengancam nyawanya sendiri. Hal itu pun sempat disadari oleh si ratu dan dia pun melancarkan serangan untuk menghalangi si kakek di sela-sela usaha untuk menstabilkan kendalinya tersebut. Si kakek pun dapat dengan mudah menahan serangan tersebut dan dengan harapan dan usaha terakhirnya dia melancarkan jurus yang sangat kuat yang bernama Heavenly Demon Bursting World Fist. Heavenly Demon Bursting World Fist. Benar gak sih? Serangan tersebut melancarkan damage yang sangat dahsyat yang membuat inti mutan si ratu nyaris saja hancur. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akibat dari melancarkan serangan tersebut tentunya juga memberikan dampak yang cukup mengerikan bagi si Pak Tua. Hal itu bisa dilihat dari penampilan si Pak Tua itu sendiri dengan paksa mengeluarkan kekuatan tersebut untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan yang tersisa, dia pun langsung memanggil Jairim untuk melakukan serangan penghabisan. Jairim yang sedari tadi menunggu momen yang tepat langsung meloncat dan mengeluarkan semua tenaganya tersebut ke dalam pukulannya. Dengan semua tenaga yang tersisa, dia pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi menuju inti mutan si ratu mutan yang sudah kehabisan tenaga tersebut. Dan akhirnya, berkat semua pengorbanan Pak Tua dan serangan penghabisan yang dilancarkan secara bertubi-tubi oleh Jairim, mereka pun akhirnya dapat menghancurkan inti mutan yang menjadi biang masalah dari semua masalah yang dihadapi oleh mereka tersebut. Tubuh si ratu pun seketika terjatuh dan tergeletak. Panel sistem pun menunjukkan batang hidungnya dan menuliskan, "Alhamdulillah, si ratu telah berhasil dikalahkan." Jairim pun seketika tersungkur dan hendak kehilangan kesadarannya akibat pertempuran sengit yang telah dilaluinya. Di sela-sela waktu tersebut, dia pun berusaha untuk memanggil dan memastikan keadaan si Pak Tua. Di sana pun terlihat kawan-kawannya yang telah berusaha membangunkan si Pak Tua yang telah tergeletak dengan efek tubuh yang tidak dia mengerti. Dia pun tak dapat menahan rasa lelahnya tersebut dan matanya pun seketika terpejam. Sungguh ending yang lumayan membawangkan. Ya, jujur aja secara pribadi di video kali ini lumayan seru karena kita bisa melihat banyak kilas balik serta pelajaran yang dapat diambil dari cerita karakter-karakter tersebut. Dan adapun pelajaran yang dapat diambil dari video kali ini adalah memang wajar manusia mempunyai sifat egonya masing-masing karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu merupakan makhluk individu yang cukup unik dengan semua sifatnya sebagai makhluk fana yang selalu mempunyai kehilafan. Tetapi manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain di sekitarnya, khususnya yaitu sebuah keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Anjir aing elak gitu ya. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih sudah menonton dan see you to next video. Bye.